Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berharap kondisi saudara sehat selalu walau COVID semakin meningkat. Bersyukur masih diberi kesempatan untuk menjumpai saudara melalui spiritual hari ini. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, tak hentinya kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang Kau berikan pada kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Engkau buat dalam kehidupan kami sampai hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti isi hati-Mu. Dan kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di masa pandemi COVID ini, kita sering sekali mendengar berita kematian dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari jemaat, maupun berita dari televisi dan media massa lainnya. Spiritual Journal kali ini saya beri judul Konseling Kematian yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai 31. Kematian itu nyata dan setiap orang pasti akan mengalaminya. Berbicara tentang kematian bagi sebagian orang itu tabu, tidak pantas, tidak pada tempatnya. Tapi berbeda dengan Yakub yang dengan gamblang membicarakan kematiannya. Mari kita membaca ayat 27 dan 28. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ayat ini menjelaskan Yakub dan keturunannya diam di tanah Goshen dan menjadi penduduk di situ. Yakub sendiri diberi kesempatan untuk menikmati hari-harinya sebelum menutup mata di tanah Mesir selama 17 tahun. Pada akhirnya dia meninggal di usia yang ke-147 tahun. Allah memelihara Yakub dan keturunannya yang semakin banyak itu di tanah Mesir, bukan lagi sebagai orang asing, tetapi sebagai penduduk asli. Hal ini dapat saudara lihat di ayat ke-27. Awal ketika mereka menempati tanah Goshen hanya berjumlah 70 jiwa, namun sekarang sudah semakin banyak jumlahnya. Ini merupakan bukti dari janji Allah dalam memelihara dan menyertai keturunan Abraham. Mari kita lanjutkan membaca ayat 29 sampai 31. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu, angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ketiga ayat tadi menjelaskan bagaimana Yakub memanggil Yusuf ketika ia merasa bahwa kematiannya sudah dekat. Yakub membicarakan perihal kematiannya hanya dengan Yusuf. Mengapa hanya mau berbicara dengan Yusuf? Saya berpikir kemungkinan Yusuf adalah anak yang dikasihinya. Atau mungkin saja Yakub berpikir bahwa Yusuf adalah penguasa di Mesir, sehingga ia bisa menguruskan proses kematiannya dengan mudah ketika ia meninggal. Terlepas dari segala kemungkinan tadi, Yakub membicarakan persiapan kematiannya dengan hati yang terbuka.
Yakub berpesan dan minta pada Yusuf untuk bersumpah melakukan hal-hal seperti ini saat ia meninggal. Yakub tidak mau dimakamkan di Mesir. Yakub ingin dimakamkan di kuburan nenek moyangnya. Yusuf pun bersumpah untuk melakukan permintaan ayahnya. Kali ini saya diingatkan tentang kematian. Di keluarga saya, berbicara tentang kematian adalah hal yang biasa. Dari kecil, papa dan mama saya sering sekali berbicara tentang kematian. Bahkan sampai saya berkeluarga pun sekarang sering sekali membahas kematian dengan anak-anak sejak mereka kecil. Banyak orang yang tidak suka membahas kematian, kemungkinannya bicara kematian itu tabu. Sama halnya mendoakan orang untuk mati. Kematian itu tidak perlu dibahas karena itu ranah Allah. Mungkin juga belum siap menghadapi kematian, tidak tahu apa yang harus dibicarakan, tidak yakin mau ke surga atau ke neraka, dan sebagainya. Saat merenungkan firman Tuhan ini, saya dan suami memikirkan tentang konseling kematian dan kami menganggap itu sangat perlu. Ketika saya dan suami merenungkan hal ini, kami membahas perihal melayani orang yang menghadapi kematian. Misalnya ketika dokter mengatakan bahwa pasien memiliki kesempatan hidup beberapa waktu lagi. Atau ketika dokter mengatakan kita hanya bisa menunggu mujizat Allah. Atau saat dokter menginformasikan bahwa segala macam cara akan kita coba agar pasien dapat bertahan. Saudara, beberapa orang memandang konseling kematian bukanlah hal yang patut dibahas. Tapi saya secara pribadi memandang bahwa hal ini sangat penting. Adapun alasannya, yang pertama, mempersiapkan mental pasien dalam menjalani proses pengobatan sampai menghadapi dalam tanda kutip sakaratul maut. Kedua, memberikan pendampingan pada keluarga pasien. Yang ketiga, memberikan support rohani untuk menguatkan iman pasien dan iman keluarga pasien. Saya teringat waktu diberi kesempatan untuk menjenguk papa saya yang sakit stroke. Suami saya terlibat dalam pembicaraan seputar iman papa dan papa sangat senang. Dari pembicaraan itu saya dapat mengetahui sejauh mana papa mengenal Yesus secara pribadi sebagai juru selamatnya. Saya dan papa juga terlibat hangat pembicaraan seputar kematian. Saya masih ingat papa berkata, "Papa bersyukur Tuhan beri kesempatan hidup sampai umur 81 tahun dan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun. Papa sudah siap kapanpun Tuhan panggil. Papa siap bertemu dengan Yesus Juru Selamat Papa. Kalau Papa mati, jangan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tak perlu memakai baju dinas, tak perlu menyematkan lencana penghargaan dari negara. Papa mau bertemu Yesus sebagaimana Papa adanya." Mama bercerita pada saya perihal permohonan Papa pada Mama jika Papa harus meninggal di rumah sakit. Papa tidak mau dimasukkan ke ruang ICU saat kondisi kritis. Papa tidak mau dipakaikan mesin pemicu jantung. Papa ingin meninggal dengan tenang karena Papa sudah siap bertemu Yesus Juru Selamatnya. Dan ketika Papa harus meninggal di rumah sakit, Mamalah yang mendampingi Papa. Mama harus melihat detik-detik terakhir Papa meninggal. Mama bercerita, Papa sangat tenang dan benar-benar sudah siap menghadap Yesus Juru Selamatnya. Mama pun merasa tenang dan siap ditinggal suami terkasih yang sudah mendampinginya selama 50 tahun. Saya percaya bahwa Roh Kudus menolong Papa dalam menghadapi kematiannya, juga menolong Mama dalam mendampingi Papa. Dari peristiwa Papa inilah saya berpikir bahwa konseling kematian itu penting.
Bagaimana menurut Anda? Seberapa pentingkah konseling kematian?